Jadi lulus passing grade saja tidak cukup untuk bisa kalian melaju ke tahap SKB. Karena penilaian pada CPNS tahun 2021 ini. Hai guys, ini dia cara beli tryout premium rame-rame bareng teman. Nah, kalau kita sudah berada di halaman tryout.siapjadiasan.com, langsung aja klik gabung sekarang. Kemudian kita login akun seperti biasanya. Pastikan saldo koin mencukupi. Caranya kita klik menu, kemudian pilih koin dan top up. Nah, di situ tertulis 50.000 koin aktif. Itu artinya koin kita sudah cukup. Berikutnya klik menu di atas, pilih tryout. Kemudian pilih tryout premium SKD CPNS 2021 beli bundle. Kalau sudah, kita klik beli dengan teman. Kemudian masukkan nama email beberapa teman kamu. Saya kasih contoh di sini. Oke, kalau udah kita klik tambah teman. Biar rame-rame ya. Oke, harga bundle saat ini keterangannya 3 orang dengan harga 15.000 koin. Nah, harusnya bayarnya 45.000, tapi karena kita lagi ada promo nih, kita lihat dari Instagram di Siap Jadi ASN, untuk harga tryout untuk 1 orang itu 20.000 aja. Untuk 2-5 orang itu 15.000 dan 6-10 orang ini 12.000. Best price. Wow, ini murah banget nih buat teman-teman semua yang mau ikut tryout premium. Nah, kalau udah berhasil sampai sini, langsung aja klik beli bersama teman. Wow, paket berhasil dibeli. Buka menu tryout saya untuk melihat paket tryout. Oke, terima kasih. Ya, ini. Buka paket. Nah, kalau udah berhasil sampai sini, kita siap untuk mengerjakan tryout. Disarankan untuk teman-teman semua menggunakan layar yang lebih lebar, misalnya PC ataupun laptop, biar lebih kebaca tuh tulisan soal-soalnya yang ada di sana. Nah, itu tadi tutorial cara beli tryout premium rame-rame bareng temen. So, tunggu apa lagi? Ambil HP-mu sekarang, mumpung masih banyak diskonnya. Hanya 12.000 sampai 15.000 udah dapet rame-rame tryout premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan kali ini aku mau share info penting berkaitan dengan sistem kelulusan CPNS tahun 2021. Baik itu sistem kelulusan tes SKD CAT maupun sistem kelulusan dari tes SKB. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan aku berikan nanti. Dalam sistem penilaian kelulusan CPNS tahun 2021 ini setidaknya ada 2 syarat utama yang wajib kalian penuhi kalau kalian mau lulus ataupun diterima menjadi CPNS tahun 2021 ini. Penilaian ini juga sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, setidaknya ada 2 tes penilaian yang nantinya menentukan kalian lulus atau tidak, atau kalian diterima atau tidaknya menjadi CPNS tahun 2021 ini. Yang pertama ada tes SKD dan juga kedua ada tes SKB. Kedua tes ini akan menyumbang masing-masing nilai, kemudian akan ditotal sekali, dan itulah yang akan menentukan kalian bisa diterima ataupun lulus untuk menjadi CPNS tahun 2021 ini. Untuk tes SKD itu bobotnya atau poinnya 40%, kemudian untuk SKB itu 60%. Mengapa SKB lebih besar bobot penilaiannya daripada SKD? Karena pada tahap SKB adalah seleksi kompetensi bidang. Di sini kalian akan dinilai dari kemampuan kalian, dari pengetahuan kalian sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Contohnya seperti formasi penjaga tahanan. Karena di penjaga tahanan ini, kalian akan diminta untuk nantinya mempersiapkan diri kalian secara mental dan juga fisik kalian. Karena dalam penjaga tahanan, kalian nantinya akan menjaga orang-orang yang tentunya memiliki masa lalu yang kelam. Dan kalau kalian tidak memiliki mental, tidak memiliki fisik yang prima, yang kuat, nah, kalian nantinya akan tidak bisa mengendalikan situasi yang ada di lapas ataupun rutan. Nah, maka dari itu pada tahapan tes SKB ini poinnya itu lebih besar daripada tes SKD. Karena di SKB ini ada nantinya tes seperti
kesemaptaan, seperti uji fisik, dan juga seperti keterampilan. Berbeda dengan SKB dari formasi-formasi lainnya. Nah, untuk kedua tes ini, baik tes SKD dan juga tes SKB, kita akan bedah satu-satu bagaimana sistem kelulusan dari masing-masing tes tersebut. Yang pertama adalah tes SKD CAT. Nah, tes SKD CAT ini merupakan tes yang nantinya akan diuji secara materi. Kalian akan diberikan tahun ini sebanyak 110 soal dan harus kalian jawab atau kerjakan dalam waktu 100 menit. Untuk CPNS ataupun untuk passing grade-nya tahun ini, untuk CPNS umum itu, untuk TWK adalah 65, untuk TU 80, dan untuk TKP itu 166 poin. Jadi passing grade ini untuk CPNS umum termasuk untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Selanjutnya bagaimana untuk sistem kelulusan dari tahapan tes SKD CAT ini untuk kalian nantinya melaju ke tahap SKB. Yang pertama adalah kalian harus lulus passing grade. Passing grade ini adalah nilai ambang batas. Jadi untuk tes SKD CAT ini terdapat 3 kategori soal, yakni kategori soal TWK, kategori soal TIU, dan juga kategori soal TKP. Dan ketiga kategori ini memiliki passing grade-nya masing-masing. Nah, kalian harus lulus ketiga passing grade ini. Contoh misalnya untuk TWK passing grade-nya 65. Kalian dapat poin 65 saja itu sudah lulus passing grade. Kemudian TIU itu 80. Nah, untuk lulus passing grade TIU ini kalian harus memiliki minimal nilai 80. Kemudian untuk TKP adalah 166. Kalau kalian mendapat 166, itu kalian bisa lolos untuk dari passing grade ini tadi. Tetapi kalau dari ketiga ini kalian salah satu saja tidak lolos passing grade, maka secara otomatis kalian gugur untuk tahapan tes SKD CAT. Nah, pada intinya kalian harus lulus dari ketiga passing grade ini. Walaupun TWK dan TIU kalian itu memiliki nilai besar lebih dari passing grade, misalnya kalian benar semua soalnya untuk TWK dan TIU ini, tetapi dari TKP ini kalian passing grade-nya itu seharusnya minimal 166, kalian mendapat 165, maka secara otomatis kalian tidak bisa lolos untuk tahapan tes SKD CAT. Selanjutnya, jika kalian lolos passing grade, belum tentu kalian bisa lolos ke tahap SKB karena akan di-ranking kembali. Nah, sistem perankingan ini akan diambil dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Misal contohnya, untuk formasi penjaga tahanan, Kanwil Jatim, untuk prianya diterima 50 orang misalnya. Untuk wanita, itu 5 orang misalnya. Syarat pertama harus lulus passing grade, kemudian di ranking kembali diambil 3 kali formasi dari kuota yang dibutuhkan. Contohnya tadi untuk pria, Kanwil Jatim 50 orang. Jadi 50 dikali 3, 150 orang. Jadi ranking 1 sampai ranking 150 itu lolos ke tahap SKB. Begitupun dengan wanitanya. Kalau 5 orang yang diambil, maka 5 dikali 3, 15. Jadi cuma 15 orang yang lulus passing grade dan masuk ranking dari ranking 1 sampai ranking 15 yang melaju ke tahap SKB. Jadi memang persaingan untuk tahapan tes SKD CAT ini sangatlah ketat. Disinilah orang banyak gugur ataupun banyak sekali yang tidak lolos menjadi CPNS walaupun mereka lulus passing grade. Mereka memiliki nilai besar, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melaju ke tahap SKB karena mereka kalah di sistem perankingan. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, berapa nilai aman untuk CPNS tahun 2021 ini? Apakah harus standar passing grade semua ataukah ada nilai aman? Nah, ini aku mengacu kepada untuk sistem ataupun hasil tes SKD CAT dari Sekolah Kedinasan kemarin untuk Poltekip. Nah, ini ada 10 besar. Kalau kita lihat dari 10 besar ini, nilai paling tinggi itu adalah 482. Untuk P ataupun L ini, P itu passing grade, dan garis miring L itu artinya lulus. Nah, jadi nilai tertinggi itu ranking satunya adalah 482 poin. Untuk TWK 135, TIU 160, dan untuk TKP-nya 187. Jadi sebenarnya tidak ada untuk nilai yang aman. Berapa nilai aman untuk kalian lulus ke tahap SKB atau masuk ke sistem perankingan? Kalian harus kejar setinggi-tinggi mungkin, kalian harus mendapatkan nilai yang sebaik mungkin. Jangan kalian harus puas, yang penting aku lulus passing grade aja. Jangan seperti itu. Kalian harus memiliki target, setidaknya kalau bisa target kalian harus lulus semuanya untuk 110 soal itu. Karena kalau kalian lulus passing grade itu minimal semua nilainya, untuk TWK 65, TIU 80 ataupun TKP 166 semuanya, maka bisa aku pastikan untuk kalian peluang lolos ke tahap SKB itu sangatlah kecil, walaupun masih ada harapan tentunya.
Karena di sini kalian nantinya akan dinilai, ditotal kembali dari 3 nilai TWK, TIU, TKP ini, dinilai kembali, kemudian ditotalkan, dan itulah nanti nilai yang akan dilakukan sistem perankingan nanti. Nah, selanjutnya bagaimana jika nantinya ada nilai yang sama? Misalnya, untuk cewek itu 5 orang, ranking 1 sampai ranking 15 yang diambil untuk melaju ke tahap SKB. Sedangkan untuk ranking 15 dan ranking 16 ini poinnya sama. Misalnya 141 semua atau misalnya 300 semua. Nah, itu kan sama artinya. Bagaimana untuk panitia untuk meloloskan kalian, siapa yang dipilih? Apakah ranking 15 atau ranking 16 yang melaju ke tahap SKB? Nah, kita ambil dari sumber Permen PAN NB nomor 27 tahun 2021. Kalau kita lihat dalam poin 6 dan juga 7 ini, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, terus tes intelijensi umum sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat 6, masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB. Artinya, jika kalian masih memiliki nilai sama atau kalian memiliki poin yang sama, maka yang dilihat pertama sekali adalah nilai TKP-nya. Kemudian baru nilai TIU, kemudian baru nilai TWK. Nah, seperti contoh kita lihat pada gambar ini untuk nama Farhan Putra Lubis dan juga Edi Suranta Ginting ini, mereka memiliki poin yang sama, 411 semua. Nah, ada yang P_L artinya passing grade dan lulus, ada saja yang passing grade tetapi tidak lulus. Nah, bagaimana sistem penilaiannya ini? Kita lihat pada TKP-nya. Nah, pada TKP-nya ini mereka memiliki poin 181 sama untuk TKP. Kemudian pada TIU-nya, nah ini untuk Edi Surata Ginting ini hanya 130, sedangkan Farhan Putra Lubis ini 135. Artinya ada beda 5 poin. Jadi yang secara otomatis lulus adalah Farhan Putra Lubis ini. Karena untuk TIU-nya memiliki passing grade atau memiliki poin yang besar daripada Edi Suranta Ginting ini. Jadi seperti itu jika kalian nantinya ada penilaian poin yang sama. Nah, jadi sudah jelas ya untuk kalian yang lulus ke tahap SKB itu. Yang pertama harus wajib kalian lulus passing grade. Kedua, jika lulus passing grade, kalian harus masuk ranking dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Selanjutnya bagaimana sistem penilaian dari tahapan tes SKB. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk tahapan tes SKB ini, setiap formasi ataupun jabatan formasi yang kalian lamar itu berbeda-beda sesuai dengan instansi dan formasi yang kalian lamar. Bisa juga ada materi SKB-nya berupa psikotes, ada juga tes potensi akademik, ada juga CAT. Tentu soal CAT-nya tidak lagi seperti tahapan tes SKD CAT yang soalnya dasar semua dan sama setiap formasi CPNS. Tetapi pada tahapan SKB itu, jika nantinya ada formasi yang kalian ikuti itu masih menggunakan sistem SKB, mereka SKB-nya itu sudah menjurusi ke bidang formasi yang mereka lamar. Misalnya seperti kesehatan, mungkin formasi kebidanan. SKB-nya mungkin tentang kebidanan nanti, tentang kesehatan. Atau kalau misalnya SKB Pranata Komputer, CAT-nya itu tentang komputer semua, tentang jenjang yang mereka lamar. Nah, itu berbeda untuk CAT pada sistem SKD dan juga pada sistem SKB. Kemudian pada tahap SKB ini juga ada tes praktek kerja juga. Ada sebagian formasi yang kalian lamar itu, ada yang meminta kalian untuk langsung praktek. Ada juga yang menggunakan tes kesehatan dan juga wawancara saja. Jadi menyesuaikan sesuai dengan formasi dan jenjang pekerjaan yang kalian lamar. Nah, kali ini aku fokus kepada penilaian tes SKB untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini, pada tahapan tes SKB setidaknya ada 2 tahapan tes. Yang pertama tes kesemaptaan, yang kedua adalah tes WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan juga uji keterampilan. Pertama adalah tes kesemaptaan SKB. Pada tes kesemaptaan ini kalian akan diuji secara fisik kalian, mulai dari lari, terus push up, pull up, kalau cewek itu chinning, kemudian ada namanya shutteran, ada sit up juga, jadi diuji secara fisik. Untuk renang, pada formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini tidak ada yang namanya tes SKB atau kesemaptaan renang, itu tidak ada. Jadi hanya sebatas lari, push up, sit up, pull up, dan juga shutteran. Nah, untuk video berapa poin yang harus kalian dapatkan, ataupun kalian harus
berlari sejauh atau jaraknya berapa, sudah aku buatkan video berkaitan dengan tes kesemaptaan ini, jadi silakan kalian tonton. Nah, setelah tahapan tes kesemaptaan ini, biasanya kalian nantinya akan datang kembali, biasanya tempatnya akan ditentukan, diumumkan oleh panitia, untuk melaju ke tahap selanjutnya adalah tahapan WPFK. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwasanya pada tahapan SKB ini, kesemaptaan, kalau kalian mendapat nilai kecil, kalau kalian nggak bisa pull up, itu kemungkinan poinnya saja yang kalian tidak dapatkan, tetapi kalian masih tetap bisa lanjut untuk ke tes selanjutnya adalah tes WPFK. Jadi tidak ada sistem pengguguran pada tahapan kesemaptaan ini. Nah, selanjutnya tahapan WPFK. Setelah tes kesemaptaan adalah tes WPFK. WPFK ini dilaksanakan dalam 1 hari, yakni wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Sebenarnya sudah aku buatkan video berkaitan dengan untuk wawancara ini, mulai dari pertanyaan yang sering ditanyakan dan juga jawaban-jawabannya, ataupun berkaitan dengan cara menghadapi saat kita diwawancara, dan juga terkait dengan pengamatan fisik apa saja yang dites, yang diujikan, dan juga terkait dengan uji keterampilan. Kalau kalian tidak memiliki sertifikat atau tidak memiliki keterampilan, atau apa saja keterampilan yang harus kalian tampilkan nantinya, sudah aku buatkan video berkaitan dengan hal tersebut. Jadi silakan kalian tonton, silakan kalian scroll di YouTube aku, dan insya Allah itu bisa membantu kalian. Nah, kita lihat untuk sistem penilaian pada tahapan tes SKB, penjaga tanah, dan juga pemeriksa keimigrasian. Untuk tahun ini, tahun 2021 ini, seleksi kompetensi dasar itu 40%. Kemudian seleksi kompetensi bidang atau tes SKB ini adalah bobot poinnya 60%. Jadi total dari 40 ke 60 itu 100, di total sekali adalah 100%. Pada tahapan tes SKB ini ada 3 penilaian, itu berbeda-beda. Yang pertama adalah kesemaptaan, itu 45%, kemudian wawancara dengan bobot poinnya 30%, kemudian pengamatan fisik dan keterampilan atau PFK ini dengan bobot 25%. Nah, untuk tes SKB ini bobot poinnya yang paling besar adalah memang kesemaptaan, karena kesemaptaan ini kalian diuji secara fisik kalian dan memiliki bobot 45 poin. Kemudian disusul untuk wawancara. Di wawancara ini kalian nantinya akan berhadapan dengan pejabat-pejabat tinggi, bisa juga dari orang kementerian ataupun dirjen, ataupun dari kanwil kalian yang tentunya sudah berkompeten, yang menguji ataupun sudah mewawancarai bahkan pelamar-pelamar tahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya untuk bobot 25 poin ini pengamatan fisik dan juga uji keterampilan yang nantinya akan kalian tampilkan pada tahapan WPFK. Dan terakhir nilai SKD 40%, nilai SKB 60% digabungkan sekali, dan itulah nilai akhir yang nantinya akan di-ranking sesuai dengan kuota formasi yang dibutuhkan. Kalian nantinya dinilai apakah kalian masuk ataupun lolos menjadi CPNS tahun 2021 ini atau tidak. Jadi kejar nilai kalian setinggi-tinggi mungkin. Kalau kalian misalnya lulus SKD, kalian memiliki nilai mungkin yang standar, tapi kalian lulus ke tahap SKB. Di SKB harus kalian kejar nilainya. Jadi di SKB kalau bisa kalian harus mempunyai power yang lebih lagi untuk kalian bisa berjuang. Kan sayang, tahapan akhir SKB pada wawancara dan pengamatan fisik ataupun uji keterampilan, kalian tidak menampilkan keterampilan. Kan sangat sayang sekali, karena ini memiliki bobot 25% keterampilan ini. Kalau kalian tidak menampilkan, maka sangat disayangkan sekali kalian tidak mendapatkan nilai yang sangat maksimal. Jadi pastikan kalian harus benar-benar berjuang, harus benar-benar berlatih dari skala mempersiapkan. Nggak ada yang namanya kebetulan, atau nggak ada yang namanya nggak usah dipersiapkan nanti kalian lolos. Karena yakinlah, apapun yang kalian siapkan dengan baik, maka hasilnya nanti akan menjadi baik juga. Nah, itu saja untuk sistem penilaian dari penilaian tes SKD, dari penilaian tes SKB, dan juga penilaian akhir yang akan menentukan kalian bisa lulus atau tidak menjadi CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Silakan kalian tonton materi-materi terkait dengan persiapan tes SKD, ataupun materi-materi lainnya, ataupun tahapan-tahapan dari tahapan tes CPNS, baik itu CPNS umum ataupun CPNS Formasi Penjaga Tanah dan juga Pemeriksa Keimigrasian di YouTube aku Mr. Mili. Jika kalian belum subscribe channel ini, bantu share channel ini agar aku semakin semangat membuat video dan berbagi informasi dengan kalian, dan tentunya bisa membantu kalian semua mendapatkan informasi yang berguna terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2021 ini. Terima kasih sekali lagi, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.